Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvin, Adit, Elvira, Fauziah, dan Yulisma akan menampilkan presentasi yang berjudulkan Kesetaraan Gender. Perkenalkan, nama saya Yulisma Ardila. Baiklah, saya Fauziah Agni. Nama saya Adit Putra. Baiklah, saya sebagai moderator akan memulai presentasi ini yang akan dibacakan oleh Fauziah. Pada zaman dahulu, pada masa penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang bekerja di bawah pimpinan penjajah. Tetapi tidak semua dari mereka bekerja, karena pada saat itu mereka bekerja hanyalah kaum Adam yang sudah beranjak dewasa. Sangat jarang ditemukan para wanita yang bekerja dibanding pria. Mereka hanyalah mengurusi rumah, mengurusi suami, mengurusi anak-anak mereka, dan berdiam diri di rumah. Lalu, ingatkah kamu, para pejuang kesetaraan gender? Mereka adalah Ibu Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Ajeng Kartika. Mereka dikenal sebagai ibu pejuang wanita. Merekalah yang memperjuangkan nasib kaum wanita agar dapat menciptakan kesetaraan gender dengan pria. Dengan adanya mereka inilah muncullah sekolah-sekolah wanita dan mereka berhasil menyetarakan posisi kaum wanita dengan kaum pria. Tetapi pada saat sekarang ini dapat kita lihat kesetaraan terhadap gender semakin berkurang sehingga terjadinya ketimpangan gender. Hal ini terjadi karena adanya faktor terjadinya ketimpangan gender. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut terjadi karena adanya proses pemilihan pemimpin dan pemilihan para pekerja yang kebanyakan terikat dengan peraturan-peraturan resmi di berbagai lembaga atau kebijakan dari instansi lainnya. Yang kedua adalah faktor internal. Ketimpangan gender tentunya disebabkan oleh dalam diri individu, apakah memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik atau tidak, seperti kurangnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, kesehatan yang rendah, tidak memiliki etos kerja, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan di masa depan. Faktor penyebab ketimpangan sosial pada gender. Yang pertama adalah faktor demografi, yaitu merupakan faktor pertumbuhan penduduk. Penduduk perempuan yang setiap tahunnya lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk laki-laki. Hal ini yang menyebabkan peranan perempuan menjadi lebih utama dan perempuan memiliki peluang untuk bekerja dibanding laki-laki. Yang kedua adalah letak dan kondisi geografis. Perempuan yang menjadi pemimpin dan jumlah pekerja perempuan pada umumnya banyak ditemukan di daerah perkotaan. Daerah-daerah yang memiliki keseimbangan gender seperti daerah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, yang merupakan daerah-daerah terbaik di Indonesia. Selanjutnya, daerah-daerah yang memiliki keseimbangan gender terburuk. Yang pertama adalah Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jambi. Gender. Yang pertama adalah teori fungsional, yang merupakan posisi dan fungsi akan menunjukkan bagaimana kualitas diri seseorang, yang dapat dilihat pada indeks ketimpangan gender pada video tersebut. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan neoklasik, perbedaan dan perbandingan kehidupan zaman dahulu dengan zaman sekarang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Ketimpangan gender akan memberikan dampak kepada kehidupan sekitarnya. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu mengajarkan kepada masyarakat tentang peranan gender dalam masyarakat. Yang kedua, mendorong manusia untuk lebih bersyukur atas apa yang dipunyainya. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu cenderung memicu kepada kesombongan dan keputusan di sisi yang lainnya. Yang kedua, cenderung memicu tingginya kriminalitas yang diakibatkan oleh ketidakadaannya kesetaraan gender yang akan mengakibatkan ketimpangan terhadap gender tersebut.
Dengan adanya dampak yang terjadi pada ketimpangan gender, maka harus adanya upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, yaitu belajar membiasakan diri untuk tidak memandang rendah terhadap suatu perbedaan. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesetaraan, apalagi tentang kesetaraan gender.